Salah satunya di situ Aidit ya, tokoh bahkan ketua dari PKI di situ diuraikan ya. Serta beberapa temannya juga, beberapa kawan dari Aidit. Kita tahu Aidit siapa ya, tokoh PKI, ketua PKI teman-teman. Sedangkan pendiri NU sekaligus juga pahlawan bagi bangsa serta negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak ada di situ. Ini sangatlah lucu. Siapa yang menyusun, siapa juga yang merilis. Ini tanda tanya besar teman-teman ya. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again with Arif Java in this channel of Arif Organizer YouTube channel. Thank you banget, terima kasih banget buat semuanya yang udah klik video ini. Don't forget like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Oke, salam Ramadan buat semuanya. Semoga puasanya serta ya segala bentuk ibadah kita di sepanjang bulan suci Ramadan ini senantiasa dilancarkan serta diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ada sebuah news yang cukup mengagetkan, terutama insan pendidik dan dunia pendidikan lah intinya teman-teman ya, termasuk juga ya bukan hanya insan pendidik atau pendidikan saja teman-teman, tetapi sangat mengagetkan kita semua ya. Kenapa? Ini tentang salah satu tokoh besar di negara Kesatuan Republik Indonesia ini teman-teman ya. Siapa sih yang nggak tahu dengan nama besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU sekaligus juga pejuang kemerdekaan Republik Indonesia ya, bahkan juga yang mempersatukan Indonesia. Jasa-jasanya seperti yang kita ketahui bersama sungguh luar biasa untuk bangsa, untuk negeri kita tercinta ini. Nah, ini teman-teman, newsnya ini tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, atau yang cukup dikenal dengan tokoh pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, beliau ini ya, nama beliau ini hilang dalam kamus sejarah Indonesia teman-teman. Makanya beberapa hari ini publik cukup dikagetkan, cukup dihebohkan dengan permasalahan ini. Nah, untuk melengkapi kebersamaan kita pada kesempatan kali ini coba Arif Java lansir sebuah news yang mana Arif Java lansir dari kompas.com teman-teman. Nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari hilang dalam kamus sejarah Indonesia. Kemendikbud minta maaf. Jakarta, kompas.com. Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 dan 2 yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menjadi sorotan sejumlah pihak lantaran dinilai memuat banyak kejanggalan di dalamnya. Kamus Sejarah Indonesia itu terdiri dari 2 jilid yang memuat informasi atau istilah kesejarahan dalam kurun waktu 1900 hingga 1988. Sayangnya, kamus yang seharusnya menggambarkan informasi kesejarahan Indonesia tersebut diprotes karena dalam buku jilid 1 tidak mencantumkan keterangan terkait kiprah pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Padahal Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal sebagai pahlawan nasional yang mendorong tercapainya kemerdekaan Indonesia. Pada jilid 2 tidak ada nama Soekarno dan Muhammad Hatta dalam entry khusus. Padahal nama tersebut masuk pada penjelasan di awal kamus. Sedangkan nama-nama tokoh yang dinilai tidak jelas kontribusinya dalam proses pembentukan maupun pembangunan bangsa justru masuk entry khusus untuk diuraikan latar belakang personalnya. Jadi betul sekali teman-teman. Salah satunya di situ Aidit ya, tokoh bahkan ketua dari PKI di situ diuraikan ya. Serta beberapa temannya juga, beberapa kawan dari Aidit. Kita tahu Aidit siapa ya, tokoh PKI, ketua PKI teman-teman. Sedangkan pendiri NU sekaligus juga pahlawan bagi bangsa serta negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak ada di situ. Ini sangatlah lucu. Siapa yang menyusun, siapa juga yang merilis. Ini tanda tanya besar teman-teman ya. Terus untuk selanjutnya ini minta ditarik teman-teman. Sejumlah kejanggalan dalam kamus sejarah Indonesia kemudian membuat Ketua Komisi 10 DPR Saiful Huda protes dan meminta Kemendikbud menarik sementara kamus tersebut. Bagi Huda, banyaknya kejanggalan dalam kamus tersebut dapat menjadi
disinformasi serta berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik kelas, teman-teman ya. Karena ada sejarah yang terputus, ada sejarah yang terbuang, dan seolah-olah memang kesannya mau ditiadakan, begitu teman-teman ya. Kami meminta Kemendikbud untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia baik jilid 1 dan jilid 2 dari peredaran. Kami berharap ada perbaikan konten atau revisi sebelum kembali diterbitkan dan digunakan sebagai salah satu bahan ajar mata pelajaran sejarah, kata Huda dalam keterangan tertulis pada Senin 19 April 2021. Di masing-masing jilid ada beberapa kejanggalan kesejarahan yang dibiarkan akan berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik karena adanya disinformasi, lanjut Huda. Senada dengan Huda, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Jazuli Juwaini meminta pemerintah mengklarifikasi dan menarik Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Kemendikbud itu. Ia pun menilai kejanggalan dalam kamus sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sejarah bangsa jika naskah kamus itu disusun dan disebar dengan sengaja. Pemerintah harus segera klarifikasi dan tarik draft naskah yang beredar tersebut, serta mengusut notif tidak dicantumkannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kata Jazuli dalam keterangan tertulis pada Selasa 20 April 2021. Jazuli mengatakan setiap anak bangsa harus mengenal dan paham sejarah Indonesia secara utuh. Bagi Jazuli, sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama atau NU memiliki peran dan kiprah yang besar dalam dokumen sejarah Indonesia. Terlebih, kata Jazuli, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah tokoh bangsa dan pahlawan nasional. Seluruh anak bangsa harus paham secara utuh sejarah bangsa Indonesia dan tidak boleh ada yang memutus mata rantai sejarah perjalanan bangsa. Karena itu, kalau hal ini disengaja, merupakan pengkhianatan terhadap sejarah, kata dia. Betul ya. Jadi nggak boleh terputus, teman-teman. Yuk lanjut lagi. Masih proses penyempurnaan. Menanggapi protes dari masyarakat terkait Kamus Sejarah Indonesia, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Hilman Farid menyatakan, dokumen buku Kamus Sejarah Indonesia yang beredar di masyarakat merupakan salinan lunak naskah yang masih perlu disempurnakan. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak atau soft copy naskah yang masih perlu penyempurnaan. Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat, kata Hilman, kutip dari situs resmi Kemendikbud pada Selasa 20 April 2021. Hilman menuturkan, naskah buku tersebut disusun pada tahun 2017 sebelum periode kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Hilman juga menegaskan, Kemendikbud tidak akan mengesampingkan sejarah bangsa Indonesia, termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan, kata Hilman. Kemendikbud akui kealpaan. Kemendikbud juga mengakui adanya kesalahan dari pihaknya karena salinan Kamus Sejarah Indonesia terbit dengan tidak mencantumkan sosok pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilman Farid memastikan bahwa hal tersebut bukanlah kesengajaan, namun kealpaan dari pihaknya. Ia juga meminta maaf atas kesalahan teknis yang telah terjadi dan menjadi kontroversi. Ini saya sih yang mengakui bahwa ini kesalahan karena kealpaan, bukan karena kesengajaan. Itu poin yang saya mau tekankan, kata Hilmar dalam konferensi pers pada Selasa 20 April 2021. Selain itu, Hilman menegaskan Kamus Sejarah Indonesia yang menjadi kontroversi karena tidak mencantumkan nama pendiri tokoh Nahdlatul Ulama atau NU, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sudah ditarik dari website. Bahwa sudah ditarik dari websitenya Rumah Belajar itu. Jadi sudah diturunkan, kata Hilmar. Bahkan Hilmar juga menarik semua peredaran terkait buku sejarah modern hingga buku tersebut mendapat peninjauan ulang atau review. Hal itu dilakukan karena ia berharap
kejadian yang sama tidak kembali terulang. Kita tidak mau sama sekali ada problem seperti ini. Jadi langkahnya sangat konkret ya. Kita ingin memastikan bahwa itu beres ucapnya. Nah, itu dia teman-teman, sebuah news yang harus Java lansir dari kompas.com. Cuman sangat lucu teman-teman, kenapa hal-hal ya semacam ini harus terjadi. Nah, jika memang ada istilahnya oknum yang tidak bertanggung jawab, ini kan yang jelas apa ya, kalau ngomongin server ya servernya ada di Kemendikbud teman-teman. Nah, tentu masih muncul semacam tanda tanya besar teman-teman. Kenapa orang yang semacam ini ada di Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan begitu teman-teman? Iya kan? Malah parahnya lagi, seperti yang tentu senter sekali diberitakan teman-teman, orang yang tidak jelas kontribusinya terhadap bangsa serta ya negara kita tercinta ini malah diulas di situ ya. Justru sebaliknya, orang yang sangat berjasa terhadap satu dunia pendidikan, terlebih juga untuk apa ya, terutama NKRI ya, kemerdekaan Republik Indonesia saat itu, ini malah tidak ditulis sama sekali begitu teman-teman. Ini sungguh wah aneh tapi nyata begitu teman-teman ya. Harapan Arif Java di sini, sekalipun pihak Kemendikbud artinya mau menarik atau mungkin sudah ditarik ya apa ya, soft copy-nya di situ ya, karena ya alasan tersebut yakni masih mau direvisi, mau disempurnakan lagi. Harapan Arif Java di sini, tolong usut siapa yang mempublish ke website ya kan. Jika memang benar adanya hal tersebut masih belum rampung, siapa orangnya, tolong diusut. Dan ini tanda tanya besar teman-teman, karena sudah sangat jelas akan apa namanya ya, semacam akan mencelakakan, akan mentiadakan, akan merusak sejarah juga jelas teman-teman ya. Oke, biar nggak terlalu panjang, insya Allah kita akan bersambung dalam hangat penuh hormat, tetap kompak, semangat. Semoga konten yang sederhana ini betul-betul bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.